warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Faqad qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد رحمكم الله فإن أصدق الحديث وأحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة ضلالة. Masyaallah ikhwah, a'azani Allah wa yakum jami'an, bapak-bapak dan ibu-ibu beserta para pemirsa dimanapun Anda berada yang menyaksikan acara ini. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini masih memberikan kepada kita kesempatan untuk muwajahah mudzakarah wal mudarasah di dalam masalah ilmu, yang mudah-mudahan berkumpulnya kita ini, bermajlisnya kita ini dihitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, memperberat timbangan amalan kesalehan kita, menghapuskan dosa-dosa kita, dan juga mendapat keridhoannya, sehingga nanti pada yaumul qiyamah kelak kita termasuk orang-orang yang dihisab dengan hisab yang mudah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Dan mudah-mudahan kita termasuk di dalam ayat yarfa'u Allahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Kemudian salawat serta salam mudah-mudahan selalu kita haturkan kepada qudwah hasanah kita, suri tauladan kaum muslimin, imamul anbiya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya tanpa terkecuali, dan tidak lupa juga para pengikutnya yang senantiasa setia di atas jalan kebenaran hingga yaumul qiyamah kelak. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk digolongkan hamba-hamba yang selalu menapaki sunnah beliau, mengikuti tuntunannya, dan menghindari segala apapun yang Rasulullah SAW larang kepada kita. Dan kelak di yaumul qiyamah kita dikumpulkan bersama beliau baginda Nabi Muhammad SAW. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan tadris kita, pelajaran kita, yang mana kita membahas tentang bab ahkamul wudhu, yaitu hukum-hukum tentang mad, yaitu hukum-hukum tentang mad atau panjang harokat dari bacaan Al-Quran. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan poin pertama secara mujmal dan tafsilan, yaitu ahkam al-mad at-tabi'i, yaitu hukum-hukum mad tabi'i atau mad asli, yang mana pada dasarnya mad tabi'i panjangnya tidak melebihi berapa Pak? 2 harokat. Itu hukum pasti, hukum qat'inya bahasanya mad tabi'i itu panjangnya tidak melebihi 2 harokat.
Adapun ditinjau dari jenis mat tabi'i ada berapa? Ada berapa Pak? 3. Yang pertama apa? Mat iwad. Itu yang pertama. Jenis mat tabi'i yang pertama adalah mat iwad. Jenis mat tabi'i yang kedua apa? Mat silah sughra. Itu jenis yang kedua. Adapun jenis yang ketiga mat tabi'i harfi. Nah, 3 jenis ini walaupun berbeda kondisi, tapi tetap cara membacanya berapa? 2 harokat. Itu jenis mat tabi'i. Kemarin kita sudah sebutkan bahasanya mat itu ada 2, yaitu nama tabi'i, yang kedua far'i. Nah, yang pertama yang tabi'i ada berapa? Ada 3. Pertama iwad. Nah, sambil mengingat-ingat meleh. Yang kedua silah sughra. Yang ketiga mat tabi'i harfi. Baik, kita sedikit murojaah. Mat iwad, kapan Pak mat iwad terjadi? Ketika ada fathah tanwin bertemu dengan alif, maka dia dibaca 2 harokat. Itu mat tabi'i jenis iwad, yaitu kapan terjadi? Apabila fathah tanwin bertemu dengan alif. Contoh, innallaha kana aliman hakima. Nah, mat tabi'i iwad, apa itu? Fathah tanwin bertemu dengan alif, maka ini wajib dibaca 2 harokat. Innallaha kana aliman hakima. Tidak boleh melebihi 2. Innallaha kana aliman hakima. Itu 2, itu melebihi 2, maka ini tidak boleh. Yang kedua silah sughra. Kapan itu silah sughra? Ketika ada dhamir. Nah, contoh kemarin apa? Yahsabu anna ma lahu akhladah. Akhladah bukan silah sughra. Contohnya apa kemarin? Lahu ma fis sama. Lahu ma fis samawat. Lahu ma fis samawati. Nah, ini mat silah sughra. Dhamir sebelumnya berharokat, setelahnya berharokat. Dhamirnya berharokat apa? Dhammah atau kasroh. Maka ini disebut mat silah sughra. Maka di sini membacanya sama, yaitu apa? 2 harokat. Lahu ma fis samawati. Nah, jadi tidak boleh dibaca melebihi 2. Lahu ma fis, tidak. Atau dihilangkan matnya. Lahu ma fis sama, tidak boleh. Tapi apa? Dibaca 2. Lahu ma fis. Adapun mat tabi'i harfi ada berapa huruf kemarin? Ada 5. Hayun tohir. Nah, setiap ada huruf muqatta'ah, hurufnya ha, ya, to, ha, ro, maka dibaca 2. Contoh toha. Maka di sini tidak boleh dibaca melebihi 2. Toha. Nggak boleh. Tapi hanya cukup 2 saja. Toha atau yasin. Yasin. Maka mana huruf mat tabi'i harfinya? Huruf ya. Maka huruf ya di sini dibaca 2, tidak boleh melebihi 2. Contoh Yasin, nggak boleh. Tapi cukup dibaca 2. Yasin. Tidak boleh juga bapak-bapak yang suka yasinan, yasin dibaca ininya dibaca 2 juga tidak boleh. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka, enggak boleh.
Karena ini wajib berapa Pak ini? Wajib 6 harokat. Tidak boleh dibaca 2. Yasin, Allahu Akbar sudah tidak boleh. Tapi harus jelas. Baik. Hapus trik. Kita masuk ke bab yang selanjutnya dari jenis mat semuanya. Yaitu apa? Mat far'i. Kita lihat di halaman 63. Mat far'i. Nah, kita sudah menjelaskan bahwasanya tabi'i itu adalah asli, gitu. Mat tabi'i bisa dinamakan juga dengan mat asli. Asli seperti apa yang dimaksud? Ya asalnya mat itu seperti itu, nggak terubah-ubah dan nggak boleh dirubah. Makanya disebut dengan mat tabi'i asli. Asalnya mat berapa? Melebihi 1, tidak melebihi 2. Itu kan gitu kan. Makanya disebut dengan mat tabi'i asli. Dan sekarang kita membahas bab yang kedua adalah mat far'i. Mat 3 Andre. Ulang. Itu apa? Mat far'i. Nah, arti far'i ini apa tuh, Pak? Apa arti far'i itu? Far'i itu artinya adalah cabang. Adalah cabang. Makanya Pak Bu, ilmu agama Islam ini juga ada 2. Nah, ilmu agama Islam itu ada 2. Apa ada 2? Kenapa Pak? Ilmu di dalam agama Islam itu ada 2 jenis. Ilmu apa? Ilmu usul, ilmu furu', atau ilmu asli, ilmu far'i, sama. Nah, ini kaidah usul fikih Pak. Di dalam pembahasan usul fikih nanti dibahas. Maksudnya apa toh? Ilmu agama kok ada 2, usul furu'. Jadi ilmu agama itu ada 2, usul dan furu', atau asli dan far'i. Sebagaimana mat juga ada 2, mat asli, mat far'i. Maksudnya di dalam agama Islam itu ada 2 jenis. Yang wajib sepakat kaum muslimin itu bab masalah usul. Siapa saja kaum muslimin yang menyeleweng di dalam masalah asli ilmu agama, maka imannya akan goncang. Imannya bahkan akan terbalik. Bahkan imannya akan hilang kalau dia menyelisih masalah usul asli ilmu agama Islam. Ada jenis yang kedua ilmu niku. Ilmu apa? Furu', ilmu far'i, ilmu cabang. Yang mana ilmu cabang ini kita boleh berbeda pendapat. Contohnya Pak, yang sering rame itu apa? Kunut, atau apa? Ya contohnya kunut lah. Kunut ilmu cabang apa ilmu asli Pak? Cabang. Kenapa? Karena boleh berbeda pendapat, antara boleh, antara tidak. Ilmu usulnya aslinya apa? Ya sholat subuh. Wong kok masih memperselisihkan sholat subuh wajib dan tidak. Oh berarti napa? Jaluk napa Pak? Selentik gitu. Nah, semua kaum muslimin harus sepakat di dalam masalah usul bahwasanya sholat subuh hukumnya wajib, adapun kunutnya boleh beda pendapat. Itulah indahnya agama Islam, ada ilmu usul, ada ilmu furu'. Baik. Nah, kita masuk ke bab mat far'i atau mat cabang. Mat far'i atau mat cabang yang dimaksud adalah apa? Pengertian dari mat far'i itu adalah apa? Tadi secara bahasa apa Pak? Cabang. Menika cabang. Secara istilah mat far'i itu adalah apa? Itolatu harfil mat an miqdarin tabi'i li sababi min hamzatin aw sukunin.
yaitu mempanjangkan huruf mat melebihi kadar tabii disebabkan hamzah atau disebabkan sukun. Jadi mat far'i itu Pak, panjangnya melebihi apa tadi? Panjangnya melebihi tabi'i. Jadi itu intinya. Inti dari mat far'i itu apa? Panjang dari mat far'i itu apa? Melebihi mat tabi'i. Kalau mat tabi'i tadi berapa Pak? 2 harokat. 2 harokat itu mat tabi'i. Adapun mat far'i lebih daripada 2 harokat itu. Nah, yang menyebabkan kenapa kok bisa lebih daripada 2 harokat ada 2. Nah, penyebabnya ada 2. Ada 2. Yang pertama penyebabnya adalah hamzah. Yang kedua penyebabnya adalah sukun. Nah, inilah penyebab mat far'i kenapa bisa melebihi 2 harokat. Karena penyebabnya ada 2 masalah ini. Yang pertama hamzah, yang kedua sukun. Inilah yang menyebabkan kenapa mat far'i bisa menjadi 4, kenapa bisa menjadi 5, kenapa bisa menjadi 6. Padahal hukum mat tabi'i, hukum mat itu aslinya berapa? 2. Kok bisa 4, bisa 5, bisa 6? Karena ada 2 penyebab. Penyebab yang pertama apa? Hamzah. Penyebab yang kedua adalah sukun. Nah, itu penyebabnya. Paham ya? Insya Allah sakit dipahami sambil praktek ya, insya Allah. Nah, itulah 2 penyebab kenapa mat far'i panjangnya bisa melebihi mat tabi'i, yaitu apa? Hamzah dan sukun. Hamzah dan sukun. Nah, itu penyebab mat far'i kenapa panjangnya melebihi 2 harokat. Ada 2, yaitu hamzah dan sukun. Nah, penyebab kita masuk ke pembahasan yang pertama. Penyebab yang pertama, apa Pak? Tadi penyebab yang pertama yaitu apa? Hamzah. Penyebab yang pertama adalah hamzah. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita memperhatikan kondisi di dalam Al-Quran, konteks atau teks di dalam Al-Quran, yang di situ ada hamzah, tidak terlepas dari 4 kondisi, tidak terlepas dari 4 jenis ayat atau kondisi yang di situ ada hamzah, atau 4 jenis teks kondisi di dalam Al-Quran mat far'i disebabkan karena hamzah. Yang pertama, jenis yang pertama adalah mat muttasil. Arab apa Indonesia Pak? Indonesia mohon. Muttasil. Nah, ini sudah kita bahas 4 kondisi hamzah di dalam Al-Quran. Yang kedua apa? Munfasil.
Yang ketiga apa? Silah kubro. Yang keempat adalah apa? Badal. Nah, inilah kondisi hamzah di dalam Al-Quran. Ada 4 jenis. Pertama, hamzah dalam kondisi muttasil. Yang kedua, hamzah dalam kondisi munfasil. Yang ketiga, hamzah dalam kondisi silah kubro. Yang keempat, hamzah dalam kondisi badal. Yuk, dieling-eling meneh boleh. Tapi insya Allah nanti mudah. Insya Allah nanti mudah. Berarti apa Pak? Dalam artian 4 kondisi ini panjangnya pertama apa? Melebihi 2 harokat. Melebihi apa? 2 harokat. Karena dia termasuk mad far'i. Maka dia mad far'i panjangnya kondisinya ketika muttasil, ketika munfasil, silah kubro, badal panjangnya melebihi 2 harokat. Nah, itu pengantar dari apa? Mad far'i. Ringkasan pengantar dari mad far'i. Baik, maka di situ kita lihat Pak, bacaan mad yang bertemu dengan hamzah ada 4 kondisi. Yang pertama, mad wajib muttasil. Yang kedua, mad jaiz munfasil. Yang ketiga, mad silah kubro. Yang keempat, mad badal. Sama. Baik. Kalau sudah dipahami, kita masuk ke rincian satu persatu dari pembahasan ini. Baik. Kita ulangi lagi Pak, sambil merujaan. Nopo artinya far'i tadi Pak? Arti far'i tadi nopo? Cabang. Yang dimaksud dengan mad far'i adalah nopo? Mad cabang yang mana panjangnya melebihi mad tobi. Kalau mad tobi sendiri panjangnya berapa? 2. Kalau mad far'i karena cabang dia panjangnya berapa? 4, 5 atau 6. Ada 2 penyebab. Kenapa bisa 4, kenapa bisa 5, kenapa bisa 6? Apa penyebabnya tadi? Pertama, hamzah. Yang kedua, sukun. Hamzah di dalam Al-Quran ada 4 kondisi. Kondisi yang pertama apa? Muttasil. Yang kedua apa? Munfasil. Yang ketiga, silah kubro. Yang keempat, mad badal. Jadi 4 jenis mad, 4 jenis hamzah. Ketika hamzah tersebut terjadi pada muttasil, munfasil, silah kubro, badal, panjangnya berapa? Melebihi 2 harokat. Nah, itu ringkasan. Nonton deh Pak. Jadi ketika mempelajari ilmu itu utuh, terutama bagi, mohon maaf ya, pengajar-pengajar, harus bisa memetakan apa? Memetakan secara rinci tentang ilmu yang akan diajarkan. Jangan kalau cuma ditanya mad far'i apa? Ya mad far'i ya ngono kuwi. Penting ono hamzah iki. Terus jenisnya apa? Asembung. Nice. Mulai cak kacang. Harus rinci, harus jelas. Nah,
Nah, kalau di buku ini toh Pak, buku ini cuma langsung ke to the point. To the point, tapi insya Allah bagus. Langsung masuk ke to the point. Kita masuk satu persatu dari pembahasan 4 jenis hamzah. Nah dari situ aja. Ya udah semuanya. Baik, kita masuk ke jenis yang pertama. Jenis hamzah yang pertama di dalam Al-Quran ini apa Pak? Mad muttasil atau juga lebih lengkapnya apa? Mad wajib muttasil. Mad wajib apa? Muttasil. Mad wajib muttasil ini jenis yang pertama. Jenis hamzah yang ada di Al-Quran jenis yang pertama. Apa itu yang disebut dengan mad wajib muttasil? Mad wajib muttasil adalah an ya'tiya harful mad wa ba'dahu hamzun fil kalimati nafsiha. Yaitu apa? Mendatangkan huruf mad setelahnya ada hamzah terdapat pada satu kalimat atau kata. Nah, inilah yang disebut dengan mad wajib muttasil. Yaitu kapan? Ketika terjadi atau mendatangkan huruf mad. Huruf mad ada berapa, Pak? Ada 3. Napa? Alif, wawu, kemudian apa? Ya. 3-tiganya sukun. Huruf mad. Setelahnya ada hamzah. Yang mana hamzah tersebut terdapat pada satu kalimat atau satu kata. Nah, ini kadang kita sedikit memerlukan pengertian atau memerlukan wawasan tentang bahasa Arab. Sedikit memerlukan apa? Pengetahuan tentang wawasan bahasa Arab. Contoh, ada orang yang menyebut ini muttasil. Ya, dan apa? Ya ayyuha. Niki muttasil atau munfasil, Pak? Hah? Ini loh hamzahnya terdapat satu kalimat ini loh. Ini kan hamzahnya terdapat satu kalimat atau satu kata. Benar, Pak? Salah. Ini termasuk munfasil. Kenapa? Karena ya itu kalimat sendiri, ayu juga kalimat sendiri. Maka ya ayyuhalladzina amanu bukan mad muttasil tapi munfasil. Baik. Nah, itu pengertian mad muttasil. Bisa disebut juga mad wajib muttasil. Kenapa disebut wajib, Pak? Karena dia wajib memanjangkan madnya itu melebihi 2 harokat. Hukumnya wajib. Kenapa disebut wajib tadi? Karena memanjangkan harokatnya melebihi 2 harokat, hukumnya wajib, dan itu menurut kesepakatan para ahlu qiraah. Kemudian panjangnya berapa, Pak, di sini? Panjangnya adalah 4 atau 5 harokat. 4
Panjangnya berapa? 4 atau 5 harokat. Contoh. Kita beri contoh. Yudhi'u linnas. Kita beri contoh lagi. Tabu. Kita beri contoh lagi. Abna akum. Nah, kita lihat Pak, memenuhi syarat atau tidak. Yang pertama kalimat yudhi'u. Lihat yudhi'u. Mendatangkan huruf mat. Apa ini huruf matnya? Ya, gitu. Kemudian apa? Setelahnya ada hamzah dalam satu kalimat. Lihat, yudhi'u. Hamzah dalam satu kalimat. Nah, ini dibaca berapa? 4 atau 5. Kenapa? Karena memenuhi syarat mat wajib apa? Muttasil. Maka bacanya yudhi'u linnas. Kemudian juga apa? Antabu'a. Kemudian apa? Abna'akum. Lihat abna'akum. Ada huruf mat. Huruf matnya apa nih? Alif, gitu. Alif. Kemudian apa? Setelahnya ada hamzah dalam satu kalimat. Maka ini sudah memenuhi syarat mat wajib mutasil. Bacanya wajib berapa? 4 atau 5. Jadi bacanya abna'akum. Kita baca. Yudhi'u. 4 atau 5. Kita lihat masuk ke contoh Pak. Kita sambil praktek masuk ke contoh. Lihat di situ. Yang pertama, idza jaa. Idza jaa nasrullahi wal fath. Dia jaa Pak. Kalimat apa? Jaa. Jaa. Ini kalimatnya seperti ini. Pertama ada alif atau huruf mat, kemudian apa? Bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Satu kalimatnya apa? Jaa. Yaitu fiil jaa, mudhari'nya yaji'u. Maka di situ sudah memenuhi syarat. Membacanya berapa? 4 atau 5. Maka kita baca bersama. Idza jaa nasrullahi wal fath. Baca. Kita ulangi. Panjangkan 4 atau 5 harokat. Idza jaa nasrullahi wal fath. Lihat contoh yang kedua. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Kita baca. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Coba diulangi baca Pak. Wa anzalna. Ma'an sajjaja. Baik. Innamas sadaqatu lil fuqara
والمساكين للفقراء والمساكين فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله Mana di sini mat mutasilnya Pak? Yang mana? Kalimat apa? Kalimat yang mana Pak? Tafi'a. Itu apa? Hatta tafi'a ila amrillah. Coba kita baca. Hatta tafi'a ila amrillah. Wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maradda lahu Mana Pak di situ mat mutasilnya mana? Kalimat apa? Kalimat su'an. Kita ulangi. Su'an fala maradda lah. Waji'a bin nabiyyina wasyuhada. Mana di sini Pak? Mana mat mutasilnya mana? Ada dua. Yang pertama apa? Waji'a, kemudian apa? Wasyuhada. Kita ulangi. Waji'a wasyuhada'i. Kita gabungkan. Waji'a bin nabiyyina wasyuhada. Itu inti dari mad wajib muttasil, yaitu apa Pak? Ketika didatangkan atau mendatangkan huruf mad bertemu dengan apa? Hamzah di dalam satu kalimat atau satu kata, maka itu hukumnya dibaca melebihi dua harokat, dan dia termasuk mad far. Sampun ada Pak Bang. Sampai di sini Bapak-bapak dan Ibu-ibu dan para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Asallahu ya ja'ala liqa'ana dan liqa'an mubarakan wa tafarruqan hada tafarruqan marhuman. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.